Selamat pagi Bapak Ibu, Alhamdulillah udah masuk room ini, pas waktunya Bapak Ibu. Kalau begitu bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya? Ya, Ya, Bu. Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Dan selamat saya sampaikan kepada Bapak Ibu CGP yang sampai sekarang kita mau masuk ke Lokakarya ke-6. Ini masih saya lihat semangat dan perkembangan LMS-nya sudah semakin luar biasa, Alhamdulillah. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, Oke. Saya bisa, Bu. Bisa nggih. Nah, jadi seperti yang dalam perjalanan kita hari ini untuk menuju ke Lokakarya ke-6, pembahasan kita pada bagaimana kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid, Bapak Ibu. Izin memperkenalkan diri, saya Ibu Hernawati, unit kerjanya sekarang Bapak Ibu di SDN 4 Pauk Motong, itu Lombok Timur ya, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin harus kita sepakati bersama ini Bapak Ibu. Bisa dilihat ya, yang pertama ada menghargai sesama peserta CGP dan fasilitator. Kemudian yang kedua, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Jadi nanti kita secara bergantian. Kemudian aktif dalam berpartisipasi. Kemudian menekan tombol raise hand sebelum bertanya. Dan tidak makan dan merokok. Nah, menurut Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan? Bapak Ibu? Sudah cukup, Bu. tidak ada. Mas, Bu. Cukup ya, kita sepakat Bapak Ibu ya. Sepakat. Oke, Eh, kita lanjut. Nah, kemudian tujuan dari forum diskusi kita pada hari ini ada dua hal penting. Yang pertama, CGP. Bapak Ibu diharapkan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke kelompok lain. Kemudian yang kedua, dapat merancang pengelolaan program yang berdampak pada murid. Sudah siap kan hasil kelompoknya Bapak Ibu? Sudah, Ya, Bu. ya, Bu. Ya, Alhamdulillah. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan Jamboard ya Bapak Ibu. Silahkan dicek di kolom chat. Di situ sudah linknya saya bagi. Ada kita ke page satunya dulu Bapak Ibu. Di situ sudah dilihat Bapak Ibu? Sudah, Bu, sudah. Ya, nggih. Oke. Silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaannya. Jangan lupa Bapak Ibu tulis namanya ya di Jamboardnya. Bunda, maaf. Kok saya nggak bisa masuk jambotnya, Bunda? Kalau Bapak Ibu yang lain, kalau Bapak yang lain gimana? Sudah, Bisa, Bu. Bu, bisa. Bisa? Oh, mungkin saya ulang lagi ya untuk share-nya. Ya. Nah, itu Pak Ustadz Taisir sudah masuk, Bunda. Saya belum bisa masuk, Bunda. Ya, Akses ditolak. saya ulang dulu, nggih. Oke, saya kirimkan spesial buat Bu Dwi. Oke. Masih, Bunda. Tulisannya Anda memerlukan akses, minta akses katanya. Kenapa punya saya yang nggak bisa? Coba saya cek dulu, Bunda. Atau begini Bunda ya, nanti spesial buat Bunda yang belum bisa untuk linknya, buka linknya. Sudah ikut sudah ya dulu. Bisa di bisa di Chat. di kolom chat. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Sudah. Oke, terima kasih Pak Ustadz Taisir, Pak Imam dan Bu Ini saya Dwi. nulis di sini ya, Bunda ya. Ya, silakan diungkapkan juga secara lisan biar lengkap juga Ya. boleh Bunda. Oke, boleh. Ya, siap-siap. Oke, terima kasih. Apa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun program atau kegiatan yang berpihak pada murid? Ini dari Pak Ustadz bahwa aset yang dimiliki. Nah, kemudian dari Pak Imam memetakan kekuatan. Ya,
sudah luar biasa. Ini bisa dirangkai dua-duanya sebagai satu kesatuan yang memang merupakan hal-hal penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun program kegiatan yang berpihak pada murid. Dilanjut mungkin dengan Bunda Dwi, bisa atau Jadi, saya baca yang di kolom chat ya. Jadi, apakah yang penting untuk Ya. menyusun program kegiatan yang berpihak pada murid adalah memetakan kebutuhan murid, karena kebutuhan murid itu berbeda-beda, Bunda ya. Jadi minat bakatnya juga berbeda. Kalau mereka tidak di asesmen tentang kebutuhannya dia, kita tidak tahu apakah itu programnya sesuai atau tidak, sehingga kita perlu memetakan kebutuhan minat dan kebutuhan siswa itu, Bunda. Oke, sudah sangat luar biasa. Terima kasih Bu Dwi. Nah, kita ke Jamboard yang kedua. Silakan Bapak Ibu buka halaman keduanya ya. Bagaimana dengan Pak Ustadz dan Pak Imam? Bisa Bu. Bisa, oke. Kita tunggu jawabannya. Bunda masih belum bisa ya, Bunda? Belum. Ini kendalanya di mana ya? Ya, enggak masalah. Bunda bisa menuliskan di chat ya, Bunda ya. Sekali lagi, hal apa saja yang diperlukan dalam mengelola program yang sudah Bapak Ibu persiapkan sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik. Pak Imam silahkan membaca dari Pak Ustadz, kita silang ya, dan Pak Ustadz membaca dari Pak Imam supaya nanti mungkin ada hal-hal yang sepertinya relevan dan perlu ditambahkan dari masing-masing. Oke Pak Imam, kita mulai. Pak Imam membacakan yang ditulis oleh Pak Ustadz Taisir. Silakan Pak Imam. Terima kasih Bu. Jadi yang ditulis sama Pak Taisir. Jadi hal apa saja yang diperlukan dalam pengelolaan program yang sudah Bapak Ibu rencanakan sehingga dapat berjalan dengan baik. Pak Taisir sudah melakukan pembagian tugas sebagai penanggung jawab. Itu katanya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Nah, sekarang gilirannya Pak Ustadz. Silakan dibaca apa yang ditulis oleh Pak Imam. Oke, terima kasih Bu. Jadi yang ditulis oleh Pak Imam yaitu memetakan aset, berkolaborasi, dan memperhatikan kebutuhan murid. Oke, Itu, Bu. terima kasih Pak Ustadz. Nah, sekarang kita ke kolom chat. Kolom chat, ya kita baca. Kalau begitu semua sudah melihat ya yang ditulis oleh ibu kita bahwa buat perencanaan setelah memetakan kebutuhan murid, membuat perencanaan. Oke, kalau kita sambung dengan yang tadi yang ditulis dengan bapak-bapak kita di Jamboard, itu sudah luar biasa juga bahwa inilah hal-hal penting yang diperlukan dalam mengelola program yang sudah direncanakan supaya dapat berjalan dengan baik. Luar biasa Bapak Ibu ya, bahwa untuk apapun itu, terutama ini yang sekarang ini terkait dengan pendidikan yang memerdekakan, itu seperti yang dikatakan di sini, memperhatikan kebutuhan murid. Dipetakan dulu apa sih kebutuhan murid, baru direncanakan, dan perencanaannya juga akan bertolak dari pemetaan tadi, bahwa hal-hal apa yang perlu disiapkan. Langsung dijawab tadi dari Pak Imam ya, dituliskan tadi memetakan aset. Nah, karena perencanaan itu juga akan disesuaikan dengan aset-aset yang memang sudah ada di lingkungan sekolah kita. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada hal-hal lagi yang perlu ditambahkan? Pas Bu. Sudah pas Bu. Ya, terima kasih. Dua pertanyaan kita sudah terjawab. Nah, sekarang dari yang tadi ya, presentasi kelompok Bapak Ibu sudah melakukan umpan balik. Kemudian sekarang kita lanjut ke, kan tadi Bapak Ibu sudah memberikan umpan balik, kemudian sudah saling menyaksikan bagaimana presentasinya. Nah, sekarang diingat lagi nih Bapak Ibu, apa yang paling menarik dari presentasi dari kelompok-kelompok tadi? Bisa raise hand ya Bapak Ibu. Silahkan Bu Dwi untuk Melihat dan mendengar apa saja yang sudah dipresentasikan, ternyata kita juga sangat banyak ragamnya tentang cara persepsi kita, cara berpikir kita, cara pandang kita terhadap
materi yang telah diberikan. Jadi kita kelompok kita sendiri juga akan mengadopsi mana yang baik itu dari kelompok lain, sehingga kita akan melengkapi kekurangan yang ada di kelompok kita. Mungkin itu Bunda. Terima kasih Bu Dwi. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Cukup jelas Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Menurut Bapak Ibu, program yang disampaikan tadi oleh semua kelompok itu kira-kira dapat dilaksanakan enggak? Diimplementasikan? Kemudian kalau memang ada ide, saran yang dapat membantu pelaksanaannya, mungkin itu bisa dijelaskan kepada kita semua. Gimana Bapak Ibu? Oke, Bu Dwi lagi. Oke, silakan Bu Dwi. Mengimplementasikan sesuatu itu Bunda harus menyesuaikan dengan lingkungan, sehingga walaupun kita mengadopsi dari teman lain, kita harus juga menyesuaikan lingkungan kita, apakah lingkungan kita sesuai dengan apa yang kita adopsi dengan yang lain. Jadi tentunya kita harus melihat dulu apa yang mau kita adopsi dari ide-ide teman yang lain, apakah cocok di sekolah kita. Nah, itu perlu evaluasi juga. Wow, terima kasih Bunda. Bagaimana Bapak-Bapak yang lain? Oke, sepakat dengan Bunda Dwi? Sepakat Bapak Ibu? Ya Bu. Oke. Yang sudah dijelaskan oleh Bu Dwi bahwa walaupun kita mengadopsi mungkin karena memang itu pantas untuk kita adopsi dan sangat mendukung juga terlaksananya di sekolah kita, tapi tetap ya kita menyesuaikan diri dulu dengan apa sih kebutuhan-kebutuhan yang memang relevan dan persiapan-persiapan yang sudah ada di sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, hari ini apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini? Mulai dari tadi kita kerja secara berkelompok, kemudian Bapak Ibu sudah banyak menuangkan ide-ide. Bisa Pak Imung memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Iya, Apa Bu. kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini? Silakan Pak Imung. Jadi kesimpulannya adalah untuk membuat sebuah program yang bisa berdampak kepada murid, harus kita memperhatikan berbagai aspek, berbagai elemen. Salah satunya adalah bagaimana kita untuk mengatur waktu, mengatur program yang terutama, dan bagaimana untuk bisa program itu bisa berdampak kepada murid adalah dengan memperhatikan kebutuhan murid. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Pak Ustadz ingin menambahkan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bu. Jadi memang sama dengan Pak Imam bahwa dalam membuat program yang berpihak kepada murid, yang pertama sekali seperti apa yang dikatakan Bu Dwi tadi, bahwa memang kita harus memetakan kebutuhannya dulu, kemudian bertolak dari sana baru kita memetakan yang lainnya seperti aset, bagaimana kita bisa mendukung terwujudnya program itu dengan aset-aset yang kita miliki. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Tadi Bu Dwi sudah sangat cukup jelas juga. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini dapat kita simpulkan ya. Inilah kesimpulan kita, kegiatan kita pada hari ini untuk menuju Lokakarya 6. Ya, bahwa saat pengambilan keputusan dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid, haruslah berpijak pada murid secara menyeluruh sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dengan prinsip yang dapat menguatkan apa yang sudah ada, kemudian mendorong kebermaknaan dan diimplementasikan dalam kepemimpinan murid. Nah, tentunya yang dimulai dari perencanaan, kemudian bagaimana mengimplementasikan, dan tentu diakhiri dengan melakukan evaluasi untuk menentukan nanti tindak lanjut dengan program-program yang terkait maupun yang baru. Mungkin itu saja hasil dari pertemuan kita. Tapi sebelum saya tutup ini Bapak Ibu, mungkin masih ada yang perlu kita kuatkan atau yang
terlupa tadi untuk saya sampaikan, silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan juga. Bagaimana? Cukup? Iya. Ya, cukup. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Tolong jaga kesehatannya ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun itu kesehatan itu yang paling menunjang untuk aktivitas Bapak Ibu ke depan. 6 bulan Bapak Ibu, bagaimana perasaannya ini? Sudah menjadi CGP selama 6 bulan. Semangat. Masih semangat, Bu. Tinggal selangkah menuju sukses, Bunda. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya dan ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk keberlanjutan Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri menuju ke Lokakarya 6. Semangat ya, karena lelahnya terbayar oleh ilmu-ilmu yang luar biasa. Betul. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu.